Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Nail Haitsam dari Mahat Tahfidzul Quran Ishkarima. Maka kepada beliau Ustadz Muhammad Nail Haitsam kami harapkan untuk bisa menempatkan diri membaca Kitabullah Al-Quranul Karim. Dipersilakan, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور
Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz yang sudah membacakan kalamullah pada malam hari ini. Semoga menjadi kebarokahan kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu, para jamaah, alhamdulillah tribun di atas tinggal 1/4 sudah terpenuhi, tinggal 1/4 lagi menunggu yang baru perjalanan ada di luar. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk kecintaan kita kepada Indonesia. Jawab dengan keras, Bapak Ibu, kita semuanya cinta Indonesia, betul? Kita cinta NKRI, betul? Siap menjaga Indonesia, siap? Siap menjaga Indonesia, siap? Saatnya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada yang hadir termasuk para kiai kaula suwun untuk berdiri. Sumangga. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon tetap berdiri memanfaatkan kesempatan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita untuk bersama-sama bersemangat sebelum kita mendengarkan tausiah kiai-kiai kita semuanya. Para Bapak Ibu semuanya, semangat kita, katakan saya dan angkat tangannya bersama-sama. Siapa yang siap untuk menjaga Indonesia? Kurang keras, kurang kompak. Siapa yang siap menjaga Indonesia? Siapa yang siap untuk menjaga NKRI? Siapa yang siap untuk menjaga Islam? Siap memajukan Islam? Takbir! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah punya dokumen, silakan semuanya untuk duduk kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini energi sudah di ruangan kita, sedemikian rupa semangatnya sudah kita bersama-sama. Maka pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan, yaitu ceramah-ceramah dari kiai-kiai kita. Namun sebelumnya saya sampaikan informasi ucapan terima kasih. Yang pertama kepada UMS yang sudah memberikan kesempatan. Yang kedua khusus kepada para kiai. Yang ketiga minta maaf khusus kami menyebutnya, yaitu ucapan terima kasih kepada Majelis Tafsir Al-Quran. Tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Ada satu catatan untuk semangat kita bersemuanya. Kita ini bersama-sama acara ini untuk menjaga persatuan, betul?
luar biasa. Majelis Tafsir Al-Quran malam hari ini menghadirkan jamaah sebanyak 5.000 jamaah. Tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Kemudian yang kedua, media-media seperti ini yang besar-besar ini adalah sumbangan dari Majelis Tafsir Al-Quran. Sekali lagi tepuk tangan untuk Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah support sepenuhnya kepada semuanya. Harapan kami perjuangan seperti ini akan menjadi semangat-semangat kita bersama untuk persatuan Islam, yaitu kita akan menuju yang lebih baik. Allahumma amin. Baik, untuk pemateri yang pertama, nyun ngapunten saya walaupun tidak semuanya, mohon khusus kepada beliau, kami mulai dari yang muda-muda terlebih dahulu, yaitu yang pertama dari Ustadz Bapak Kiai Haji Dr. Hakimuddin Salim LCMA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten. Kepada Ustadz, mohon untuk bisa memberikan materi. Monggo Ustadz, silakan sambil berdiri Ustadz. Di sini Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Yang sangat kami hormati para kiai, para ustadz, para tokoh umat Islam, para mudara, pimpinan-pimpinan pesantren, dan segenap kaum muslimin yang hadir pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam momentum yang luar biasa dalam International Islamic Edu Fair. Ini adalah pameran pendidikan yang mencoba untuk menguatkan at-tarbiyah al-Qur'aniyah, pendidikan Qur'ani yang disokong oleh kekuatan ekonomi dari pesantren untuk dunia. Kata kunci dunia ini penting. Bahwasanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Maka siapapun kita,
Ketika kita mengaku sebagai muslim, visi kita haruslah visi global. Menjadi khalifatullah fil ard. Bukan sekedar khalifatullah fil madrasah. Khalifah-khalifah di sekolah. Khalifah-khalifah di pesantren. Khalifah-khalifah di ormas. Khalifah-khalifah di Solo, Jawa Tengah, Indonesia, bukan. Tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa menjadi khalifahnya fil ard, di dunia. Maka visi yang sangat penting dalam acara ini adalah dari pesantren untuk dunia. Siap Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk memimpin dunia ini dengan nilai-nilai Al-Quran, siap atau tidak? Sekali lagi, dari pesantren untuk dunia, dari Solo untuk dunia, insya Allah kita mulai dari majelis yang penuh berkah ini. Takbir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tentu untuk mewujudkan visi misi yang besar, mewujudkan profil khalifatullah fil ard, mewujudkan ustadziyatul alam, bagaimana kita bisa menjadi guru, menjadi inspirator, menjadi pemimpin yang mencerahkan dan memakmurkan dunia ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan at-tarbiyah, dengan pendidikan. Maka pameran kita pada hari-hari ini adalah Islamic Edu Fair tentang at-tarbiyah al-islamiyah, tentang pendidikan. Karena apa? Kita yakin tidak ada kemajuan, tidak ada peradaban yang agung kecuali dimulai dari pendidikan. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang bisa melahirkan sosok-sosok yang teruji, sosok-sosok yang bisa survive menghadapi permasalahan, halangan, rintangan, kesulitan, kesusahan dalam hidup. Sosok-sosok yang tetap bertahan apapun musibah yang dialaminya, apapun bencana yang dirasakannya. Dan ini adalah jawaban ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin akan adanya fenomena di kalangan generasi kita yang disebut dengan generasi stroberi. Apa itu Pak generasi stroberi? Ngertos stroberi Pak? Ya, stroberi itu Masya Allah dilihat indah. Ya, baunya juga Masya Allah, warnanya luar biasa, tetapi mudah busuk, gampang belenyek. Kalau bahasa Jatinomnya, saya asli Jatinom, Klaten. Inilah generasi kita hari ini yang begitu rapuh. Gizinya baik, otaknya cerdas, idenya cermelang, skillnya luar biasa. Tetapi gara-gara putus cinta langsung frustasi. Belum lama kemarin kita dengarkan ada seorang mahasiswi berprestasi bunuh diri, ambyur dari apartemen lantai 12 gara-gara putus dari pacarnya. Dan fenomena ini semakin banyak. Fenomena-fenomena seperti ini semakin sering terjadi di masyarakat kita. Generasi-generasi yang rapuh, maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kita perlu evaluasi pendidikan kita.
Karena pendidikan yang berhasil sekali lagi adalah pendidikan yang melahirkan generasi-generasi yang kokoh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Mari kita berkaca kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mari kita berkaca kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Masya Allah tabarakallah, puluhan tahun mereka dijajah oleh Zionis Israel, tetapi mereka tetap bertahan. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka dijajah oleh Zionis Israel, tetapi indeks kualitas manusia mereka termasuk yang tertinggi di dunia. Rasio dokter dibandingkan non-dokter mereka termasuk yang tertinggi di Indonesia, di dunia. Indonesia kalah. Dan tiap tahun Masya Allah tabarakallah, mereka terus melahirkan hufadul Quran, ribuan penghafal Al-Quran di wisuda. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kita pernah mendengar tentang profil Universitas Islam Gaza. Meskipun berada di bawah penjajahan Israel, tetapi Universitas Islam Gaza yang saat ini sudah porak-poranda merupakan universitas yang paling produktif dalam melahirkan riset-riset dan penelitian. Takbir! Kuncinya apa? Kuncinya adalah at-tarbiyah al-Qur'aniyah. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi kurikulum utama pendidikan anak-anak mereka. Bagaimana Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dihafal, tetapi juga dipahami, ditadabburi, dan kemudian diamalkan, dan kemudian dibela mati-matian. Takbir! Ini kuncinya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Misi kita adalah misi global, dan untuk mewujudkan Ustadziyatul Alam, misi global itu harus dimulai dengan pendidikan. Dan tidak ada pendidikan yang paling ampuh, pendidikan yang telah teruji melahirkan khairul qurun, generasi yang terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Generasi terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Bagaimana lahir orang-orang hebat seperti itu dilahirkan dengan tarbiyah Qur'aniyah yang menjadikan Al-Quran sebagai ghayah tujuan, yang menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum, yang menjadikan Al-Quran sebagai metode, yang menjadikan Al-Quran sebagai sarana dan segalanya dalam pendidikan. Dan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, dalam momentum Islamic Edu Fair ini yang diselenggarakan oleh Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia, kami ingin menutup apa yang kami sampaikan dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i yang luar biasa, idza aratta islaha qalbik au islaha abnaik fa'audihu fi riyabil Qur'an sayuslihuhu Allah syi'ta am abait. Jika engkau ingin memperbaiki hati engkau, jika engkau ingin memperbaiki hati anak-anak kalian, maka titipkanlah mereka di sekolah-sekolah Quran, di pesantren-pesantren Quran, di majelis-majelis tafsir Al-Quran. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaikinya, suka atau tidak suka. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib
wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Yai Dr. Hakimuddin LCMA. Bapak Ibu semuanya, tadi disinggung tentang perjuangan saudara kita yang di Palestina. Dalam kondisi apapun ternyata Allah masih memberikan yang terbaik. Semangat-semangatnya saudara kita yang ada di Palestina. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk mendoakan saudara di Palestina? Apakah siap kita untuk membela Palestina? Apa kita bersama-sama untuk Palestina? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kepada teknis IT kami harapkan untuk ditayangkan yaitu sedikit informasi saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian kepada para panitia, kepada para petugas, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini akan kita buktikan yang pertama doa masing-masing. Kemudian semangat oleh beliau Bapak Yai Haji Dr. Hakimuddin sudah disampaikan. Sekarang saatnya kita untuk bela Palestina. Panitia akan beredar menggunakan kotak infak, diisi sambil kita untuk menunggu ceramah-ceramah berikutnya. Sekali lagi silakan ambil uang yang terbaik, masukkan ke dalam kotak-kotak Palestina yang akan kita sumbangkan untuk Palestina. Panitia kami harapkan untuk segera siap mengedarkan kotak infaknya. Nanti kalau ada panitia membawa kotak infak Bapak Ibu langsung kita masukkan. Silakan Bapak Ibu semuanya, saatnya kita untuk bersama-sama bela Palestina. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu semuanya, panitia bekerja untuk mengedarkan donasinya. Bapak Ibu yang membawa HP kami harapkan HP-nya dikeluarkan. Yang membawa HP, HP-nya dikeluarkan. Keluarkan. Kemudian ikuti Pak Nur Hadi. Semuanya silakan untuk dinyalakan flashnya, lampunya dinyalakan semuanya. Waktu 1 menit tidak panjang. Semuanya dinyalakan. Kita buat dokumentasi untuk IIF, juga mati yang baik. Silakan semua dinyalakan. Yuk ditunggu. Masya Allah. Lagi ditambah lagi. Semua dinyalakan. Tambah lagi. Semua dinyalakan. Belum. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Yang tengah masih kurang, masih mempersiapkan, silakan. Semuanya. Ditambah lagi. Ditambah lagi. Yuk bersama-sama. Semangatnya adalah dari pesantren untuk dunia. Caranya adalah Pak Nur Hadi mengatakan semangat kami. Kita mengatakan begini di bawah. Dari pesantren. Kemudian Pak Nur Hadi mengatakan untuk Anda menjawab dunia. Begitu ya? Oke, jawabnya dari pesantren untuk dunia. Mas, turun dulu, silakan. Oke, bersama-sama, turunkan, kelihatkan. Oke, bersama-sama. Yuk, semangat kami dari pesantren untuk dikibas-kibaskan, ya gitu. Kembali ke bawah. Yuk, dokumenter. Yuk, semangat kami dari pesantren untuk. Sekali lagi turunkan, semangat kami dari pesantren untuk. Takbir. Alhamdulillah sudah membuat dokumentasi nanti yang akan diviralkan menuju dunia. Masya Allah. Kami mendapatkan informasi dari panitia, dari Ustadz Umarul Faruk, ternyata tadi siang ada multaqo yang hadir Ustadz Palestina, ulama dari Palestina, Mesir, minta maaf mic-nya. Jadi tagline untuk dunia ternyata nyata pada kesempatan real, kesempatan siang hari ini. Sebutkan Ustadz, yang pertama dari Indonesia, Malaysia, Yaman, Mesir, Palestina, Yordania, Masya Allah. Tepuk tangan untuk IIF pada kesempatan 2024. Dari pesantren untuk dunia. Allahumma
Amin. Baik. Sambil menunggu kotak infak keliling pada panjenengan semuanya, panitia dipersilakan. Mana panitia? Halo. Panitia kotak infak, halo. Donasi Palestina segera beredar di bawah. Kotaknya di bawah, silakan. Baik, sambil menunggu. Pokoknya ada kotak lewat, masuk ya Pak ya. Siap. Oke. Yang selanjutnya kami harapkan Bapak Kiai kita yang perjuangan sangat luar biasa dari Simo Boyolali. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Dr. Mustaqim Safar MA. Iya, mungkin lupa saya. Oke, monggo silakan Pak Yai, dipersilakan. Dari Pondok Pesantren Darus Syahadah Simo Boyolali. Dipersilakan, monggo Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmati taufiq. Wassalatu wassalamu ala rasulil hadi ila aqwami tariq, amma ba'd. Yang kita muliakan para kiai, para asatidz, pengurus Formakin, yang kita muliakan Bapak Ibu, jamaah sekalian, para pimpinan-pimpinan pesantren, pengurus-pengurus masjid, ketua-ketua yayasan, dan seluruh umat Islam di Solo Raya yang saat ini sama-sama berkumpul saling menguatkan di antara kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita secara fisik, mudah-mudahan hatinya juga lebih erat daripada fisiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keyword kita, kata kunci kita hari ini adalah pendidikan. Islam International Islamic Education Fair ya. Jadi tadi disampaikan oleh Dr. Hakimuddin terkait dengan urusan pendidikan. Kali ini Solo Raya yang dipimpin oleh Formakin mengadakan sebuah event untuk menguatkan kaum muslimin, dimulai dari pendidikan. Karena dengan pendidikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan bisa melakukan penguatan-penguatan di berbagai aspek kehidupan kita. Dengan pendidikan kita bisa menunaikan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun. Jadi dengan pendidikan kita akan bisa melakukan penguatan di berbagai aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, ini juga menjadi poin yang menjadi bidikan oleh musuh-musuh kebenaran, musuh-musuh Islam. Qala a'daul Islam wal muslimin, idza aradta an tanza silahal ummah fanza silaha tarbiyatiha wa ta'limiha. Kalau engkau hendak melucuti ya, kekuatan suatu umat, suatu bangsa, satu negara, maka fanza, maka lucutilah silaha tarbiyatiha, senjata tarbiyah dan ta'limnya. Oleh karena itu, agar supaya pendidikan ini tidak mengalami penurunan dan kelemahan, maka Formakin dengan berbasiskan Al-Quran kali ini membuat event untuk menguatkan kita semuanya ya, agar supaya bisa melakukan penguatan ya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, para aktivis dakwah, aktivis perjuangan, aktivis pendidikan, aktivis ya,
pergerakan. Pada hari ini kita berkumpul. Kalau kita mengikuti dari rangkaian acara dari pembukaan kemarin sampai saat ini, kita melihat di pojok-pojok gedung ini banyak sekali acara-acara yang sangat bermanfaat tadi, menguatkan kita semuanya. Ada acara-acara yang pokok semacam ini, tapi Masya Allah, tadi ada pemandangan yang sangat indah. Kami lewat keliling gedung ini, hampir saya sampaikan, pojok-pojok gedung ini semuanya termanfaatkan. Dan manfaatnya adalah untuk pendidikan. Ada yang mengajarkan tahsin, ada yang mengajarkan tahfidz, ada setoran tahfidz, ada juga yang mengajarkan life skill, ya, ada yang juga mengajarkan tentang keterampilan-keterampilan. Di gedung ini, Masya Allah, kami tidak bisa membayangkan keberkahannya seperti apa, karena kami yakin semuanya itu diselenggarakan bukan karena orientasi dunia, bukan orientasi materi, tapi betul-betul karena panggilan nurani, karena keinginan untuk berjuang, untuk menguatkan umat ini melalui pendidikan. Masya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan dicintai oleh Allah ketika kita ini satu beriman. Yang kedua, ketika kita setelah beriman ini memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Tidak disebutkan di dalam hadis itu. Hanya disebutkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Tidak disebutkan kuat apanya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat ekonominya, tidak disebutkan. Tetapi kalau tidak disebutkan, maka berlaku kaidah bagi para santri, hadful ma'mul yufidul umum. Dihilangkannya ma'mul, objek, berarti umum, berarti qawi, kuat di dalam berbagai sisi kehidupan. Bukan hanya kuat ilmu, bukan hanya kuat mental, bukan juga hanya kuat fisik, tetapi juga termasuk kuat perekonomian juga. Maaf para yai, saya sering kepada para jamaah saat ini, ngapunten kalau salah mohon dikoreksi. Kayaknya umat kita hari ini Ustadz, itu nggak tepat kalau kita sampaikan kepada beliau-beliau ini la tulhikum amwalukum. Ya. Sebab apa? Amwal, realitanya amwal itu sekarang yang menguasai bukan saudara-saudara kaum muslimin. Kalau belum dikuasai lalu ditakut-takuti, ya orang belum bisa berdiri ditakut-takuti, awas nanti kalau kau berdiri jatuh, malah nggak jadi berdiri. Tetapi hari ini yang perlu dikuatkan bagi umat ini adalah bagaimana memberikan motivasi kepada mereka memiliki kekuatan, memotivasi untuk kasbul halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak ada alasan bagi kita kaum muslimin untuk tidak tumbuh ghirah, melakukan penguatan, termasuk juga penguatan ekonomi, karena banyak sekali motivasi-motivasi yang menguatkan ghirah kita, kesemangatan kita. Kita seringkali salah memaknai tentang makna zuhud. Kita belum banyak, belum tegak, belum bisa mandiri, tapi kita seringkali salah memaknai zuhud. Ya, kita terus harus kuat. Yang namanya kuat itu ketika apa yang menjadi hajat pribadi kita, keluarga kita, itu sudah tidak lagi menjadi tanggungan orang lain. Juga ketika hajat perjuangan itu terpenuhi oleh kita. Tapi hari ini banyak urusan-urusan perjuangan yang ternyata terhambat disebabkan karena
dhu'uf karena kelemahan dalam urusan ekonomi juga. Maka yang dikuatkan di saat ini, di event ini adalah penguatan ekonomi umat juga. Banyak sekali saya sudah tidak kurang-kurang. Saya ingin mengajak berhenti berwacana-wacana terus. Hari ini sudah cukup. Abah Aziz tadi ada satu kata yang menyentuh kami. Jadi sekarang untuk usaha itu sama dengan, untuk bisa maju usaha itu sama dengan kita berjihad. Setelah kita punya ilmunya untuk berjihad, maka yang dibutuhkan adalah mental keberanian untuk memulai. Ya, saya masih ingat betul ini tadi beliau. Dan itu yang dibutuhkan hari ini umat kita. Oleh karena itu, Bapak yang dirahmati Allah, yang perlu menjadi penguat motivasi kita bahwa kita bekerja itu Allah Subhanahu wa taala itu samakan, jadi al-mujahid kal muktasib. Ya, atau al-muktasib kal mujahid. Orang yang bekerja memenuhi kebutuhan, ya, itu seperti seorang mujahid. Innallaha yuhibbul abdal muhtarif. Sungguh Allah sangat senang dengan hamba yang mau bekerja, tangan-tangan yang bekerja. Faman qadda ala iyalihi kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memerangi kelemahannya atau untuk memenuhi hajat kebutuhannya, maka kana kal mujahidi fi sabilillah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang yang beriman, dengan modal keimanan kita bekerja itu merupakan ibadah, kemudian hasil itu adalah perkara yang lain lagi. Alainal harokah wa 'alallahil barakah. Tugas kita adalah berusaha, adapun keberkahan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya, kami perkenalkan karena beliau tadi menyebut dari pesantren, kemudian itu pendidikan, kemudian ekonomi. Bapak Ibu, beliau ini adalah seorang kiai dari Darus Syahadah Pondok Pesantren. Cuma yang luar biasa, santrinya banyak, berangkat dari nol. Hari ini beliau ngeladeni permintaan susu kambing 1 hari 1000 liter. Hari ini belum tercukupi, maka masih ada peluang kita untuk kepada beliau. Yang kedua, beliau hari ini sudah praktek langsung. Beliau mempunyai kambing, yang kambing itu khusus menghasilkan susu kambingnya. Saya sempat kaget, ternyata kambingnya itu satu kambing ada yang harganya 60 juta rupiah. Padahal beliau mempunyai mungkin puluhan sampai ratusan. Maka layak kalau beliau tadi ngendika gerakan ekonomi. Sanggup? Jawab yang keras, sanggup? Setuju? Yang atas, sanggup? Setuju? Oke, suaranya kurang begitu keras. Oke, semua tangan dari depan seperti ini. Semua tangan di depan. Semua tangan di depan. Katakan yang keras. Yuk, semangat orang Islam. Kurang keras, semangat orang Islam. Pintar ngaji, sregep golek rezeki. Pintar ngaji, sregep nyambut gawe. Templeke bathuk dipuk-puk, masuk akal. Masuk akal, masuk. Nah, ini dia. Di depan kita ada kiai kita yang luar biasa, segala olahnya ada, pikir, badan, sampai di hatinya. Siapa beliau? Adalah Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafiz. Monggo Bapak Yai kula aturaken wekdalipun dumateng panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hadratil kiram, Allahu yahfadukum jami'an. Bersama kita seluruh para sesepuh-sesepuh hadir bersama kita. Yang pertama adalah Romo Kiai Halim Abdul Halim, Allahu yahfaduh, bersama kita. Kemudian juga Ustadz Nur Khalid selaku sesepuh dan syekh di majelis tafsir Al-Quran, Dr. Mustaqim Safar, Allahu yahfadukum. Kemudian juga Dr. Hakimuddin Salim, Ustadz Abah Aziz rahimakumullah. Kemudian dari tafsir Quran Ustadz Umar Al-Faruq, Dr. Umar Al-Faruq. Kemudian yang samping kanan Ustadz Sunarno dari Majelis Tafsir Al-Quran. Ustadz Sunarno, sesepuh Majelis Tafsir, Profesor Profesor Sunarno, Allah dan seluruh jajaran dari Kiai Afif Najaruddin Iskarima, Ustadz Qasim dan Ustadz Agus Syarifuddin, seluruh dari pengurus Formakin yang tidak saya sebutkan satu persatu, semua dimuliakan Allah. Jamaah tafsir Al-Quran, Masya Allah, hadir bersama kita, perhelatan bahwa Wong Solo memang hebat, majelis tafsiran memang top. Ini live dari televisi MTA seluruh jagat raya menyaksikan. Saksikan MTA dari Solo untuk dunia. Takbir. Kita saksikan di sini perhelatan Majelis Tafsir Al-Quran, sebuah majelis yang terbesar di Indonesia. Kemudian bersama dengan Formakin yang baru lahir, kemudian dengan Forbis, tadi ya forum bisnis dari teman-teman alumni Gontor, bersama saya tadi dengar dari panitia Ustadz Dr. Umar Faruq telah hadir juga dari pesantren namanya sing Jakarta sing anggota ribuan itu Mapadi, dari Mapadi, Ikatan Ribuan Pesantren, jenenge apa pokoknya Ikatan Ribuan Pesantren. Kemudian Bapak Ibu Pak D niku wau nggih rawuh saka Mesir, rawuh saka Yaman, telah datang dari Yordan, telah datang dari Mesir, Malaysia, Mesir mari wis. Mesir. Palestina sudah datang. Jadi ini kita sekarang ini bukan perhelatan Solo Kotuk karena cuma di kota, tapi ini adalah Solo dunia. Dan alhamdulillah ini ditutup dengan khitamuhu misk, sebuah penutupan yang terbaik. Apa itu? Penutupan tabligh akbar bersama dengan para sesepuh semua. Boten kathah kula niki namung nyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Mustaqim. Jadi Quran iku nyambungi teng langit. Nyambung teng langit. Lek wis nyambung teng langit, hablum minan nas, nyambung teng menungso. Nyambung teng menungso niku karo duit. Ngaten nggih? Birrul walidain ya ambek duit. Belanjain anak ya duit. Kate rabi ya duit. Mosok aktivis omben wis gak ono jenenge napa niki walimah, tapi fikih bebas. Tapi mosok seperangkat alat salat ae ngoten ya. Wong Kanjeng Nabi niku apa niki maharnya itu apa? Berapa onta, Ustaz? Pirang unta. Ya, pirang atus unta. Pokoke miliaran lah. Apa maneh napa niki zaman tabi'in itu kadang 3 miliar, 4 miliar niku maharnya. Nek awake dhewe iki seperangkat alat salat dibayar ora kadang utang pisan kok. Maka kita ini belum mandiri kalau kullama ado alahum masyaufih. Manalah wa ida'at lama alaihim qamu. Nah iku gurung mandiri.
Artinya kita ini gorong duwe bensin, lek mobilnya gak ana bensine, gak melaku. Maka ini memang PR, masih panjang. Tingkatkan Quran, hafal sak juz, rong juz, telung juz, petang juz, 30 juz, 31 loro juz. Kenapa? Masuk kiroat maksudnya. Ya kiroat asyroh niku pirang juz? 30 ping 10 berarti 300 juz. Niki ustadz sudah kita mulai 300 juz. Maka majelis tafsir Al-Quran nanti akan menjadi majelis marojek Quran seluruh dunia, insya Allah. Nah, maka ekonomi. Maka di sini Rasulullah kan nanti bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali 2 orang. Iki wong sing loro istimewa. Rajulun atahullahu Quran, rajulun atahullahu malan. Terus Kanjeng Nabi loro. Sing dikei Quran atau dan kata-kata dan laki-laki yang dikasih harta. Jadi iki somben kurikulum seimbang. Hafal sak juz entuk juta, hafal rong juz 2 juta, telung juz 3 juta, petang juz 30 juz 300 miliar. Loro-lorone seimbang, lek enggak engkling sikile semper. Maka mencolot loro, sing kiwa mencolot, sing tengen mencolot. Quran dan harta jangan kita pisahkan. Terakhir, bahwa saat orang punya insan kamil, sempurna jasadnya, cerdas akalnya, jasadnya kuat, pikirannya cemerlang, baru kemudian apa manfaat bagi manusia. Maka dari sini Bapak Ibu, kita harus belajar mengelola uang 100 miliar masih kecil. Kalau Anda jadi khalifatullah seperti tadi Dr. Hakimuddin Salim tadi, khalifah di kabupaten, belajar uang 4 triliun. Kalau menjadi gubernur, belajar mengelola uang 20-30 triliun. Lek kepingin jadi menteri, mengelola uang 100 sampai 500 triliun. Jadi negara, belajar mengelola uang 2000 triliun. Awe dhewe iki Masya Allah lagi ngelola kota infak 7 juta 350 niku lho untune protol. Maka ini kita mari kita ini belajar semua. Akhiron, maka di sini formakin ada, kita semua bersepakat anak kita didik untuk apal Quran. Yang kedua didik ben pinter dagang. Ini pun kula pesan iku mawon. Terakhir saya tutup hadis Rasulullah. Di akhir zaman yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun, sebaik-baik aset harta di akhir zaman adalah kambing yang dipelihara di atas gunung. Anda akan menyelamatkan agama Anda dengan mengambil ini. Hadis yang Rasulullah kedua, mangkana lahu ghanamun falyumsik bi ghanamih wa mangkana lahu ibilun falyumsik bi ibilih. Sing sapa duwe wedhus, cekelan wedhusmu, aja mbok dol nang pasar. Sing duwe unta, cekelan untamu, aja mbok dol nang pasar. Lagi wedhuse loro didol ngutang. Iki senengane arek-arek iku, tapi duduk ning Solo, mbuh ning ndi. Maka pelihara, nggih, mulai sekarang kula dongakno muga-muga jamaah majelis tafsir Al-Qur'an sing paling pateng wedhuse 350 ekor. Majelis tafsir Al-Qur'an sing ning dhuwur, muga-muga wedhuse 250. Amin. Majelis tafsir Al-Qur'an sing ning jaba mergo ikhlas wedhuse 500. Amin. Sing ning kene ngantuk kula dongakno wedhuse 3. Amin ya rabbal alamin. Kula keten mekaten pun muga-muga wis apal Quran kabeh dan ahlul Quran wa ahlu wedhus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kiai kita yang satu ini luar biasa, istimewa. Bapak Ibu, beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Iskarima. Panjenengan sing pados napa enten mriku? Sawah enten. Tanah-tanah yang diserahkan pada beli dikelola kemarin ketika 32 sertifikat. Apa meleh? Anggur enten. Apa meleh Pak Aziz? Wedhus enten. Setoran. Oh, restoran banyak. Tempat wisata
ini ada 13 tempat wisata karena partnernya beliau. Hotel sampun wonten sak ngajengipun anu nggih. Pesantren Al Azhar Karangpandan. Menomle kuda yang tingginya segini ada beliau. Makanya ya itu memang ngaji nyambut gawe berbisnis wirausaha. Setuju? Sing banter setuju? Enggak, ini setuju. Sing duwe tangan-tangan dunggahke. Semua dari atas semuanya naik. Semuanya naik, mundur. Selehke nengen, templekne gegere kancane sebelah tengene. Plek. Tirokke Pak Nur Hadi, tirukan saya. Yuk bareng-bareng ngomong yang keras. Yuk semuanya. Lur. Kurang keras, lur. Ngaji. Bisnis. Ngaji bisnis. Pinter Quran, sugih. Pinter Quran, sugih. Paham, sukses. Yes. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tagline-nya beliau kan begitu kan dari tadi begitu. Masya Allah. Termasuk IIEF kan begitu, pesantren kemudian ekonomi. Baik, selanjutnya akan kita minta kepada kiai kita yang senantiasa membersamai kita semuanya. Di sana ada saudara kita dari NU, dari Muhammadiyah, saudara kita dari MTA yang paling banyak hari ini duduk di ruangan ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bersama beliau kita diayomi, kita dimong bersama-sama. Yaitu kita semuanya sedulur. Apa konco-konco? Sedulur. Sepakat? Oke, sebelum beliau paring pangandikan, yuk bareng-bareng suarakan kita ini sedulur. Kira-kira bisa enggak? Kita kan punya sedulur NU, betul? Punya Muhammadiyah, betul? Ini MTA juga ada, betul? Yuk bareng-bareng sing seru. NU sedulur, MTA Muhammadiyah iku elemen Islam kabeh mula aja gelem diadu domba, mula gelem diadu domba. Sing seru NU MTA sedu Muhammadiyah iku elemen Islam kabeh mula aja gelem diadu domba, mula aja gelem diadu domba. Siap bersatu, siap bersama-sama. Masya Allah. Pak Kiai, beliau yang ngomong kita, monggo Pak Kiai kula aturaken Bapak Yai Muhammad Halim saking Takmirul Islam, Forum Ulama dan Tokoh Solo Raya. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin.
Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para masyayikh, para kiai, para alim ulama, yang kami hormati para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, semua penuh semangat, terutama MC-nya sangat semangat, alhamdulillah. Dan semuanya dibawa tambah semangat. Semoga MC kita ini diberi kesehatan terus, diberi kekuatan terus untuk memberikan semangat kepada pergerakan Islam dan kemajuan Islam, sehingga terwujud izzul Islam wal muslimin. Allahumma amin. Tadi sudah disampaikan tentang Al-Quran, tentang usaha dunia, tentang mencari rezeki dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, ini benar-benar Allah telah membuka kepada kita pintu-pintu rahmatnya, bahwa kita ini baru melangkah satu langkah, Allah subhanahu wa ta'ala tahu-tahu mengantarkan kita kepada 10 langkah. Kita baru mencoba untuk memindahkan batu yang besar yang baru ngelus-lus, tiba-tiba batu itu gelundung sendiri. Ini Masya Allah, alhamdulillah. Tadi ini kata ketua penyelenggara ini, Dr. Umar Faruk, ini IIEF internasional ini baru bayangan, katanya beliau, ini baru bayangan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan tiba-tiba dari Yordan, dari Mesir. Ini sesuatu yang di luar perkiraan kita. Kita baru melangkah satu langkah, Allah subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita kepada 10 langkah. Kita hanya mencanangkan internasional, ya bayangannya internasional itu ya mbuh bagaimana, tetapi ternyata Allah menghadirkan dari Palestina, dari Mesir. Ini sesuatu yang Allah sendiri yang menggerakkan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, ada satu inti daripada pergerakan kita ini yang supaya kita pegang betul-betul. Jadi wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini adalah kunci akan kemudahan-kemudahan. Apa itu? Yaitu kita jadikan tujuan kita ini wa ila rabbika farghab. Tujuan kita ini, goal kita terakhir adalah mencari ridha Allah. Karena kita memang mencintai Allah. Karena apa? Karena orang Islam ini harus mencintai Allah melebihi yang lain-lain. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. IIEF ini
diadakan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka wa ila rabbika farghab. Ekonomi yang akan kita upayakan dalam rangka apa? Dalam rangka wa ila rabbika farghab, dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Karena apa? Setelah kita mendapatkan ekonomi yang banyak, mendapatkan harta yang banyak, bukan untuk kepentingan bermegah-megahan kita, tetapi dalam rangka untuk menegakkan agama, dalam rangka untuk menyantuni orang, dalam rangka untuk bagaimana perkembangan Islam, bagaimana persatuan Islam. Wa ila rabbika farghab. Kalau ini menjadi pedoman kita, semua langkah-langkah kita ini tujuannya wa ila rabbika farghab, maka insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Alam nasrah laka sadrak, Allah akan melonggarkan dadamu. Kita baru mempunyai niat, Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan berbagai macam fasilitas untuk mewujudkan niat itu. Wa wada'na anka wizrak, beban-bebanmu akan kami taruh, kami letakkan. Wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kamu akan saya angkat namamu. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Walaupun manusia semua ini menjelek-jelekkan, merendahkan Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah, tetapi Rasulullah sedikit pun tidak membela diri. Ya sudahlah. Tetapi Allah sendiri yang mengangkat derajat Rasulullah, yaitu nama beliau disandingkan dengan nama Allah di dalam tasyahud, di dalam syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini wa rafa'na laka dzikrak. Inna fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya sesudah kemudahan ada sesudah kesulitan ada kemudahan, dan sesudah kesulitan ada kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu lan yaghliba usrun yusraini, karena ini ada dua kemudahan. Tujuannya apa? Yang penting kalau nanti pekerjaan sudah selesai, maka kita harus ada acara lagi, ada program lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya wa ila rabbika farghab. Tujuannya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini dapat memberi manfaat kepada kita semuanya. Dengan itu, semoga dengan kita menjadikan Allah sebagai tujuan, maka kita diberi kekuatan untuk istiqomah dan terus berlanjut kebersamaan kita sampai kapanpun, sampai betul-betul Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama ini sampai ke seluruh pelosok dunia, sebagaimana cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini nanti akan masuk sampai ke rumah-rumah, di pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan, di daerah-daerah yang di kota-kota maupun di daerah-daerah pelosok-pelosok pegunungan. Maka semoga kita semuanya menjadi bagian yang ikut mengantarkan kepada itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Yai Muhammad Halim sudah memberikan tausiah kepada kita. Yang selanjutnya adalah gong. Apa Bapak Ibu? Yang keras. Apa Bapak Ibu? Gong. Gitu ya. Masya Allah. Bapak Ibu, saya cerita ya, 1 menit.
Tadi jam 3 saya habis sholat asar, ada saudara kita rumahnya Wonogiri mampir ke rumah saya, yaitu ngaji dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian pertemuan jam 3 mampir ke rumah saya. Pak Nur, nanti dari Wonogiri 500 person katanya begitu. Karena ngerti kalau Pak Nur Hadi itu nanti urusannya dengan tablik akbar. Lah panjenengan mau kemana, saya tanya. Saya ngerti namanya Wonogiri, kula badhe mantuk. Lah nanti malam bagaimana? Nanti malam teng Solo melih. Coba Masya Allah. Kemudian nanti dari Sragen, Karanganyar, Boyolali, semuanya akan berduyun-duyun ke ada di UMS, ada di sini, Eduterium di sini. Kemudian kula nyuwun pamit Pak Nur Hadi, nggak terasa saya masuk ke rumah, ternyata air mata saya menetes. Saya berdoa, ya Allah, mohon lindungi saudara saya ini ya Allah. Ternyata beliau adalah pagi ngaji, siang pertemuan, pulang, kemudian balik ke Solo untuk hadir ada di Editorium ini. Siapa mereka? Ternyata siapa beliau? Ternyata warga Majelis Tafsir Al-Quran. Tepuk tangan buat kita semuanya. Masya Allah. Mohon kepada Al-Ustadz Nur Khalid LCM Hum, kami harapkan untuk bisa memberikan tausiahnya pada malam hari ini sehubungan dengan IIF, yaitu International Islamic Edu Fair. Monggo Ustadz kalau aturaken wektalipun sumangga. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi beliau para kiai, para masyayikh, alim ulama, asatidah yang alhamdulillah tadi sudah diwakili oleh Ustadzuna Ustadz Syihabuddin untuk menyebutkan nama beliau satu persatu, sehingga kami tidak perlu menyebutkan nama para kiai ini satu-satu, menyingkat waktu. Sebetulnya ya tidak hafal nama lengkapnya. Terus kemudian kita bersyukur sekali kepada Allah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Hari ini, malam ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk lebih mempererat rasa persaudaraan kita sama-sama hamba Allah yang muslim, sama-sama hamba Allah yang mukmin. Tujuan kita sama, cita-cita kita sama. Kita ingin bersatu, tidak hanya bersatu fisik saja. Yang lebih penting daripada itu, pertautan hati, persatuan hati di antara kita. Karena biar bagaimanapun, sebesar apapun jumlah orang Islam di muka bumi ini, kalau tidak ada pertautan hati di antara orang-orang Islam, ini tidak akan melahirkan kualitas yang dahsyat. Hanya akan seperti buih yang mengambang. Islam tidak butuh kuantitas, yang dibutuhkan adalah kualitas. Orang Islam akan punya kualitas saat orang Islam mau bersama, mau bersatu. Oleh karenanya, untuk memulai apa yang akan disampaikan, mari sama-sama kita ingat kembali
apa yang menjadi pesan Nabi kita, dan tampaknya pesan beliau ini sesuai dengan keadaan umat Islam saat ini. Beliau pernah berpesan pada kita semuanya, Bapak Ibu, melalui sabda beliau, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa itu memperebutkan kalian, wahai umat Islam, sebagaimana mereka memperebutkan makanan dalam satu nampan. Jadi posisinya oleh Nabi, umat Islam disebutkan ibarat makanan dalam satu nampan. Kemudian musuh-musuh Islam berkeliling di nampan itu untuk memperebutkan umat Islam. Mendengar sabda beliau, para sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada waktu itu nanti terjadi jumlah umat Islam itu sedikit, wahai Rasulullah, sehingga berani sekali musuh-musuh Islam mempermainkan umat Islam? Apakah jumlah umat Islam itu sedikit? Jawab Nabi kita, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada saat itu nanti terjadi, jumlah kalian umat Islam itu sangat besar. Jumlah kalian secara kuantitas itu sangat banyak. Tapi ingat, beliau meneruskan sabda beliau, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tetapi kualitas kalian hanya seperti buih yang mengambang. Kalau itu terjadi, wala yanzi'anallah min suduri aduwikumul mahabah minkum, Allah akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh Islam. Tidak lagi takut pada umat Islam, tidak lagi segan kepada umat Islam, karena kualitas umat Islam hanya seperti buih yang mengambang, tidak mau bersatu, tidak mau disatukan. Maka musuh-musuh Islam tidak lagi gentar menghadapi umat Islam, karena umat Islam hilang kekuatan. Yang gentar justru umat Islam itu sendiri. Ini gambaran Nabi jauh-jauh hari. Kemudian apa yang menjadi lanjutan dari sabda beliau? Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Allah tancapkan penyakit wahan pada hati umat Islam. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut atau benci mati. Orang yang terlalu cinta dunia, dia sangat benci dengan yang namanya kematian. Karena kalau mati, dia akan tinggalkan kesenangan dunia. Itu penyakit wahan yang sangat berbahaya, akan menghancurkan kebersamaan umat Islam, akan memporak-porandakan persatuan umat Islam, akan menghancurkan pendidikan umat Islam, ekonomi umat Islam, kesehatan umat Islam. Ini 3 pilar peradaban: pendidikan, ekonomi, kesehatan. Kalau kita lihat sekarang ini, Bapak dan Ibu, 3 pilar peradaban ini telah dirongrong, ya. Pendidikan dirusak, ekonomi juga begitu, kesehatan juga begitu. Kita umat Islam tidak berdaya menghadapi rongrongan tersebut. Bukannya umat Islam kekurangan orang-orang yang jenius, bukannya umat Islam kekurangan pakar,
Allah sudah beri anugerah luar biasa pada umat Islam. Mau cari pakar apapun ada di Islam. Karena Allah ngendika, Allah telah membuat ketetapannya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian umat Islam itu umat terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia. Maka sebetulnya Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersatu, karena banyak pakar yang Allah hadirkan untuk umat Islam. Mau cari pakar apapun terkait dengan ilmu pengetahuan ada di Islam. Kekurangan kita hanya belum mau bersatu. Pakar medis banyak Islam, pakar pendidikan jangan ditanya lagi, pakar ekonomi jangan ditanya lagi. Semuanya dimiliki oleh Islam. Tetapi kenapa kita belum mau bersatu padu? Inilah Bapak dan Ibu yang perlu kita prihatinkan. Ditambah lagi, sekarang ini generasi Islam dirusak oleh musuh-musuh Islam sejak dini. Kalau dulu mau melemahkan Islam itu butuh senjata. Kalau sekarang melemahkan Islam, melemahkan generasi Islam, cukup dengan aplikasi-aplikasi, cukup dengan internet, cukup dengan gadget. Generasi Muslim sejak dini sudah jauh dari Al-Quran. Apa yang diharapkan dari generasi yang jauh dari Al-Quran? Kejayaan Islam itu hanya bisa dilalui saat umat Islam itu menjadikan Quran sebagai pemimpin dalam kehidupan. Tanpa Al-Quran, Islam tidak akan bisa jaya. Islam tidak akan bisa bangkit. Oleh karena itu kita bersyukur sekali Bapak dan Ibu menjadi umat yang dianugerahi oleh Allah kitab suci berupa Al-Quran. Itulah pedoman hidup kita, itulah pemimpin hidup kita. Mau bangkit tanpa Al-Quran mustahil. Pendidikan mau bangkit tanpa Al-Quran mustahil. Ekonomi mau bangkit tanpa Al-Quran mustahil. Kesehatan mau bangkit tanpa Al-Quran itu juga mustahil. Karena segala sesuatu mulia atau tidak mulianya kita tergantung sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita. Formakin alhamdulillah Allah hadirkan untuk kita semuanya menyelenggarakan sebuah event yang luar biasa, pendidikan dari pesantren untuk dunia. Apa yang kita mau dari pesantren? Pertanyaannya kan itu. Apakah dari pesantren ini kita hanya menginginkan pengajaran atau pendidikan dan pengajaran? Itu penting. Harus kita pahami. Kalau pesantren hanya untuk pengajaran, hanya untuk transfer ilmu saja, maka tidak perlu berdiri pesantren. Karena sudah banyak sekolahan-sekolahan yang mengajarkan ilmu. Tetapi kalau pesantren tujuan utamanya adalah pendidikan, maka penting berdiri pesantren. Ini perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran itu hanya transfer ilmu, how to know, bagaimana menjadi tahu. Sehingga seorang guru, seorang pengajar, ya, seorang pengajar belum tentu dia seorang pendidik. Seorang pengajar belum tentu menjadi seorang pendidik. Mengajar hanya mengajar ilmu, tidak peduli anak didiknya akhlaknya bagaimana, tidak peduli. Yang penting kewajibannya mengajar, selesai. Tapi seorang pendidik sudah barang tentu dia seorang pengajar. Pendidikan itu berarti how to be, bagaimana menjadi. Pengajaran how to know,
bagaimana menjadi tahu. Kalau pendidikan itu pendidikan bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, bagaimana menjadi hamba Allah yang jujur, bagaimana menjadi hamba Allah yang berkeadilan, bagaimana menjadi hamba Allah yang berani menegakkan dan membela kebenaran, bagaimana menjadi hamba Allah yang jauh dari segala macam kemaksiatan. Itu pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar nama, namun yang dikandung dari pendidikan Islam itu dalam hal ini pesantren misalkan itu harus mengandung tentang keislaman, keilmuan, kemasyarakatan. Itulah pendidikan Islam. Pesantren tanpa keislaman palsu, itu bukan pesantren. Jika ada sebuah pondok pesantren, di situ tidak ada keislaman, di situ tidak ada Al-Quran, di situ tidak ada As-Sunnah, maka pesantren itu palsu. Karena yang namanya pesantren harus mendidik tentang Islam. Apa cukup hanya pendidikan akhlak saja? Ternyata belum cukup. Maka pesantren kalau ingin maju harus ada juga di dalam pesantren itu namanya keilmuan. Karena antara akhlak dan ilmu tidak bisa dipisah-pisahkan. Islam jaya karena akhlak dan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan ini Bapak dan Ibu dikuasai oleh umat Islam, insya Allah dunia aman, dunia tentram. Kenapa? Karena ilmunya akan bermanfaat, maslahat untuk umat. Ilmunya tidak akan digunakan menimpakan madarat untuk manusia. Kenapa demikian? Karena ilmunya dijalankan dengan akhlak. Tapi kalau ilmu pengetahuan dikuasai oleh musuh-musuh Islam, ini bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam akan menimpakan madarat dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Bangkit, mari kita bangkit, wahai umat Islam dimanapun berada. Mari kita tingkatkan akhlak kita tingkatkan ilmu pengetahuan kita, sehingga dengan demikian peradaban Islam yang dulu sempat jaya bisa kita rebut kembali, bisa kita bangkitkan lagi. Ini tidak mungkin tanpa Al-Quran. Ini tidak mungkin tanpa tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Karena singkatnya waktu, kami tutup apa yang menjadi penyampaian dari kami. Tetap jaga keikhlasan dalam menjalankan kebaikan dan kebenaran. Tetap jaga kebersamaan, jaga persaudaraan, jaga persatuan, jaga semangat, jaga kesungguhan. Tujuan kita hanya satu, yaitu mardhatillah, keridhaan Allah. Apa yang dilakukan dari kebaikan dan kebenaran, insya Allah tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Dari pesantren untuk dunia. Dan terakhir Ustadz Nur Hadi, kami tutup. Ini acara kita semuanya, ya. Bukan acara MTA, ya. Jadi ini acara umat Islam, ya. Kalau kita sudah bertemu begini nih, harapannya tidak ada lagi MTA, tidak ada lagi Muhammadiyah, tidak ada lagi NU, tidak ada lagi embel-embel nama-nama organisasi kita. Kita Muslim. Tepuk tangan buat kita semuanya, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya setiap event besar Bapak Ibu, ini teringat pesannya beliau.
Pak Nur Hadi, kalau sudah kita itu kumpul bersama, mohon logo-logo itu dihilangkan, organisasi simbolnya dihilangkan, kita kumpul di sini adalah namanya Islam, pesan beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau, Masya Allah. Saya itu baru ngeh Bapak Ibu, baru ngeh kurang lebih 2 bulan yang lalu, tatkala kita acara di Balai Kota. Pesannya beliau sekali lagi rapat di ruangannya beliau, Pak Nur Hadi, semua logo dihilangkan. Saya tuh baru ngeh, ternyata beliau tuh menghendaki kalau logo itu masih ditampilkan, saya datang ke sini itu atas nama organisasi saya. Padahal yang dikehendaki oleh beliau bukan itu. Kita datang bersama-sama, agamanya Islam, memperjuangkan Islam untuk kemenangan Islam. Setuju? Katakan saya dan angkat tangannya. Siapa yang setuju dengan Islam? Siapa yang memenangkan Islam? Siapa bersama untuk Islam? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya, Masya Allah. Ustadz Nur Khalid, semoga untuk tahun yang akan datang kami bisa merealisasikan tatkala kumpul tidak ada embel-embel apapun, tapi kumpul adalah untuk Islam. Allahumma amin. Selanjutnya yaitu kami sampaikan kepada beberapa pengumuman pada malam hari ini, yaitu akan dibacakan poin-poin pertemuan dari beberapa negara dan formakin kepada beliau Ustadz Dr. Umalu Faruk. Kami aturkan semua Pak Dr. Ya, berdiri Pak Dr. Ya, sama. Beliau ketua formakin dan sekaligus ketua pelaksana dengan Mas Aken. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada para asatidzah yang sudah membimbing kami sehingga akhirnya seluruh kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, dan juga para asatidzah yang sudah hadir dengan standnya masing-masing. Ada 237 stand yang sekarang sudah mulai beres-beres. Fi amanillah, semoga selamat sampai tiba di perjalanan, sampai tiba di tujuan. Semoga selamat di perjalanan sampai tiba di tujuan. Kemudian selanjutnya kami ingin membacakan rekomendasi Multaqa Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia 2024. Mungkin panitia bisa bantu untuk menampilkan kalau memungkinkan. Berikut ini rekomendasi Multaqa Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia 2024 dalam acara International Islamic Edu Fair IIEF 2024 tentang penguatan nilai Qurani, pengokohan akhlak, penguatan nilai kebangsaan, solidaritas kemanusiaan Palestina, dan kemandirian ekonomi. Pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Qurani dan akhlak dalam kurikulum. Memperkuat nilai-nilai Qurani melalui integrasi kurikulum yang mencakup 3 pilar utama, yaitu tilawah, membaca Al-Quran, tazkiyah, penyucian jiwa, dan ta'lim, pengajaran, yang memberikan penekanan pada penguatan bahasa Arab dan peningkatan kemampuan tadabbur Al-Quran sehingga para santri dapat memahami dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, meningkatkan skill pengelolaan pesantren, mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengelola pesantren berdasarkan jenjang tanggung jawab, mulai dari pelatihan asatidzah pemula, para direktur, bidang amal usaha, dan seterusnya, baik di masing-masing pesantren atau secara kolektif bersama formakin. Ketiga, memperkuat cinta tanah air dan nilai kebangsaan, mendorong penanaman rasa cinta tanah air dan nilai kebangsaan di kalangan santri, asatidzah, dan masyarakat sekitar
untuk menjadi pelopor dalam membangun semangat kebangsaan yang harmonis dengan ajaran Islam, di antaranya dengan kurikulum bela negara dan memanfaatkan berbagai momentum politik sebagai wasilah dakwah tanpa harus terlibat dalam politik praktis. 4. Memupuk solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina, menguatkan rasa solidaritas, empati, dan semangat kemanusiaan, rasa kepedulian santri, asatidzah, dan masyarakat sekitar terhadap isu-isu kemanusiaan dunia Islam, khususnya menyangkut saudara-saudara Muslim di Palestina. Solidaritas ini hendaknya diwujudkan dalam inisiasi kurikulum tarbiyah maqdisiyah selain dengan donasi, jihad media, dan doa. 5. Pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, mendorong setiap pesantren untuk mengembangkan unit usaha dan produk mandiri dan bergabung dengan koperasi syarikat dagang santri serta bergerak bersama guna memperkuat sinergi dan kolaborasi ekonomi antar pondok pesantren. Surakarta, 20 Oktober 2024, 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Demikian hasil rekomendasi pertemuan para direktur pondok pesantren hari ini. Semoga Allah memberkahi langkah kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya, buat Formakin.